Nah, langsung aja. Bosan kan lu ngomong apa? Dengerin gua ngomong mulu. Langsung aja kita masukin. Ini dia. Wih, Merpati Yakuza. Spirit of Yakuza ini. Penerusnya kakek moyang. Andre King of the Jungle. Guys, masih ingat gak? Gua pernah unboxing burung cucu dari burung legendaris Indonesia. Namanya adalah Yakuza. Keturunannya dia tuh ada Garong yang pemenang mobil 16 biji terbanyak se-Indonesia. Dan ini satu line ya sama Yakuza langsung. Nah, hari ini kita akan progres nih tempat tinggalnya si anak satu ini. Jadi kita mau bikinin kandang buat burung yang satu ini guys. Let's go! Sebelum kita nonton video ini, ditekan dulu dong tombol subscribe-nya dan lonceng notifikasinya guys. Di like juga supaya lebih banyak lagi animal lovers yang tahu video kita guys. Kalau kalian punya pendapat di komen juga ya. Channel ini masih sama kok guys. Indo Exotic Animals akan memberikan kalian lebih banyak lagi suguhan tontonan tentang seluruh jenis hewan. Gak cuman peliharaan aja guys. Di follow juga ya IG-nya indoexotic.animals. Halo guys, balik lagi sama gue nih, Fadli. Jadi di konten video kali ini kita kontennya in-house nih, ya kan? Jadi di sini ada merpati, ya kan? Ini merpati kolong guys. Nah sebelahnya ini ada merak, ya kan? Nah kalau burung ini sama merak ini di kandang begini kan kasihan ya, kayak kecil gitu kandangnya. Jadi gue rencana nih hari ini kita mau buatin dua hewan ini nih, dua jenis hewan ini tuh kandangnya masing-masing. Audrey kemana Audrey? Audrey ke Jepang. Tinggalin kita ya? Iya, tinggalin kita parah. Tapi dia nanti bakalan ada konten juga kok. Dia gerebek-gerebek Zuzu di Jepang gitu. Gue nggak diajak. Mahal katanya tiketnya. Ya udah, kita langsung aja ya. Jadi di sini gue udah siapin, ini sebenarnya ini udah di setup sebelumnya guys, ya kan? Ini jadi banyak udah banyak nya tuh. Ini sebelumnya udah di setup kalau yang buat merpati, merak juga sebenarnya udah di setup. Nah, cuman ini kita belum kasih tahu nih ke kalian nih. Cara setupnya gimana sih? Ini mah menurut gue pribadi ya, bagusnya tuh kayak begini. Gitu. Jadi langkah pertama nih, gue di sini punya kayu papan gede. Buat apa itu? Ntar kita lihat. Ini jadi buat tatakan pagupon. Jadi kita mau bikin kandang piyik. Kan ini karena udah pernah dipakai jadi kotor nih. Kita mau bersihin dulu. Ntar gue bakal ngambil selang dulu guys, bentar. Nah, di sini juga ada santigi. Santigi ini nanti buat tangkringan si burung piyiknya gitu guys. Di sini ada guponnya. Nah, kalau buat merak, ini dia. Kita punya ini nyampe seton nggak ya? Berpuluh-puluh kilogram kayu santigi. Sebenarnya tuh merak kalau misalkan pakai santigi ini dia rentan guys, soalnya kayunya tajam-tajam. Cuman karena ini ya sebenarnya bahaya ya, ini kalau menurut gue jangan ditiru. Cuman ini karena buat display gitu kan, buat estetika, estetik banget kita kan. Jadi kita pakai kayunya yang estetik ini. Sebenarnya merak cuman pakai bambu ya kan, bambu panjang gitu. Terus bawahnya dikasih pasir-pasir itu udah cukup. Kalau bawahnya mau nggak dikasih pasir juga nggak apa-apa, cuman kayunya kalau bisa jangan yang tajam-tajam gini, soalnya takut merekanya ketusuk gitu. Dah langsung aja dah kita mulai proses setupnya. Di sini gue punya, kita bakal ambil selang dulu buat bersih-bersihin ini. Nah jadi looks baru di tahun 2025. Nah, di sini gue punya selang panjang nih. Kita bakal colok ke sini, ke selang lagi. Kita bakal sikatin dulu nih karena sebelumnya udah pernah dipasang, jadi banyak kotoran-kotoran. Kita bakal sikatin sampai dia hilang, sampai dia terlihat bagus. Sikatnya nggak ada yang lebih gede ya? Mana? Bentar ya. Nah ini dia guys. Kalau pakai sikat gigi kita bisa 5 tahun selesai. Kita pakai sikat yang rada lebih besar.
sikat dulu guys sampai bersih. Nah kan cepet kan kalau pakai sikat ini. Tuh. Kita sikat dulu sampai bersih. Jadi kalau kalian pelihara burung atau unggas-unggasan gitu, mereka tuh modal kan. Mereka tuh nya tuh setiap saat guys, nggak setiap saat sih. Maksudnya walaupun mereka belum makan tuh, dia tuh pasti tetap Jadi begini nih, kayunya sangat-sangat kotor. Jadi intinya kalau kalian mau pelihara unggas-unggasan tuh, kalau mereka mau lebih enak dilihat, kalian harus sering-sering bersihin. Nah ini sikat gigi buat sela-sela yang di sini bisa nih, ya kan? Tuh, kita sikat dulu sampai bersih kayunya. Ada ya orang kerjaannya nyikatin kayu. Kayaknya cuman gua doang deh. Apa ada ya? Kita sikat dulu kayunya supaya agar bersih kayunya. Nah, Santiki kalau basah keren juga ya. Warnanya kayak kayu dipernis gitu. Nah ini juga sebenarnya kalau tangkringan merpati gue nggak nyaranin yang model begini. Kalian bisa tempel di tembok, terus yang bentuknya tuh begini nih. Jadi nanti dia nemplok di atas sini gitu. Dia taruhnya di pinggir sini nih, begini. Dia di atas sini nanti. Biasanya gitu kalau kandang pik tempat orang. Cuman karena kita estetik banget ya kan, ya harus pakai yang begini, pakai wow. Kalau cuman kayu segitiga gitu kan paling 10.000. Ini kan berapa ya? Dulu tuh kita jadi beli borongan guys. Beli 1 truk berapa ton gitu. Itu berapa belas juta gitu ya kayu doang. Jadi ini tuh kayu ini sebenarnya bukan kita sengaja beli. Kita udah beli dari dulu tuh buat megate. Gitu. Oke guys, kayunya sudah selesai. Kita lanjut ke bersihin ini dulu. Kalau ini mas bentar guys, karena dia nggak ada lekuk-lekukannya gitu. Ini tinggal kita siram, dia juga hilang sendiri. Nggak hilang sendiri, harus disikat juga sih. Kalau ini sebentar. Oh. Tujuan kita membersihkan kandang, yang pertama membuat hewan kita jadi lebih sehat, dan yang kedua hewan kita tidak gampang terserang penyakit, dan yang ketiga yang paling penting hewan kita terlihat bagus. Coba nih ya, kalian punya hewan-hewan mahal gitu, ratusan miliar, kandangnya semua, waduh, nggak ada yang mau ngeliat guys. Nah walaupun hewan kita cuman 50.000 atau 10.000, tapi kalau kandangnya bagus, dilihatnya bagus. Ini ada beberapa spot yang sudah jadi kerak, jadi rada susah. Oh, gue punya senjata baru, senjata lama sih, KP. Ini akan mempermudah pekerjaanku untuk mengerok-ngerok ini.
Jadi fungsi sebenarnya dari KP ini tuh buat ngerok tembok. Jadi kalau kalian punya rumah terus mau diganti catnya, nah ngerok cat lamanya pakai KP ini guys. Ini harganya murah, cuma 5.000 di toko bangunan atau toko material. Dengan 5.000 rupiah pekerjaan kalian membersihkan jadi lebih cepat. Sudah. Belum, sedikit lagi. Sudah beres. Waktu kita siram. Waktunya kita bangunin dia lagi. Kita jemur. Kita tiriskan sebelum dipasang. Siram sedikit. Sudah. Dan selanjutnya bersihin paguponnya. Ini udah bersih. Tuh. Jadi kita nggak perlu. Kita bersihin atasnya aja guys. Nah ini kalau ini sebenarnya bisa buat obat juga nih. Namanya antabur. Apa itu antabur? Ancuran tai burung. Gak tahu. Obat-obatan kuat. Obat-obatan aja. Kita lap ya. Ya. Makanya jangan brutal biar dia rusak. Ini sudah selesai. Kita lap sedikit guys. Anjir. Lapnya isinya semua guys. Nanti bekas ngelap yang kita lap dulu sedikit. Dikit aja, jangan banyak. Oke. Jadi ininya sudah, santigi sudah, kupon sudah, waktunya kita set up. Prabu minta bantuan. Siapa? Ini dia partner kerja. Kita akan masukin dia ke kandang sini. Ntar gue dari dalam, pegang dulu. Nah, jadi ini dia guys. Kandang merpati kita paling pojok. Nanti gue juga bakal kenalin itu merpati dari mana aja. Jadi kita masukin dulu pertama ke sini. Jadi sebelumnya ini kawatnya udah gue modifikasi supaya dia bisa masuk ke sini ya guys. Si papannya. Oke. Sudah terset up dengan rapi. Kayunya pas. Kawatnya juga tidak bolong. Oke, kita keluar dulu. Kita harus sediakan lap. Sik. Lapnya basah ini. Inilah sari-sari tai burung ini. Jika Anda meminumnya, pasti Anda tewas. Kita lap sedikit. Sekali lagi ya guys, mau hewan kalian itu murah, harganya cuma 2.000 perak, tapi kalian harus bertanggung jawab atas kesejahteraan mereka guys. Ya begini, dengan membuat kandang yang layak, memberi pakan yang cukup. Jadi kita meminimalisir hewan-hewan yang dibuang ownernya atau pemiliknya gitu. Ah ini hewan murah nih, gocap doang, buang aja lah, udah jelek. Ini burung dibuang. Ada yang dibuang. Kalau misalnya burung jelek, burung terbangnya pelan, buang aja lah gitu. Tapi ya itu mau burung pelan, tapi kan kalian udah beli, harus bertanggung jawab gitu. Kecuali bolehlah dibuang, tapi harus cari adopter lain gitu. Kalian harus memastikan apa hidup mereka tuh setelah tidak di tangan kalian bisa sejahtera juga.
kita masukkan pagupon. Ini namanya pagupon guys. Kalau kalian beli di toko-toko burung ini biasanya harga biasanya 30 ribuan. Kita taruh di sini setup. Justru itu pig itu setiap pagi kita harus mandiin terus jemur. Jadi daripada kita repot-repot harus keluarin dia dari kandang umbar, jadi kita pilih kandang umbarnya yang paling pojok biar dia langsung kena matahari. Gitu. Ini bisa dibuka juga. Namanya pagupon. Ntar next kayaknya ada update nih. Gue bakal chat ini atau apalah kita rapihin lagi. Cuman buat apa? pagupon ini buat kamar. Kamar burung. Bukan. Oh ya, mah kamar kita itu. Kalau ini pagupon, setahu gue ya. Jadi burung itu ada fase dia diumbar sama fase dia tidur gelap-gelapan sama betinanya. Jadi kalau misalkan kalian baru berjodohin burung nih, masukin kandang, habis mereka kawin, mereka pasti bakal cari tempat gelap gitu. Nah inilah fungsinya pagupon. Dia bakal kalau bahasa kita tuh tidur sambil pelukan gini. Nah kalau burung cuman gitu doang, gitu-gitu doang. Tapi di dalam sini nanti gitu. Cuma kalau misalkan dia terang terus banyak orang lalu lalang, dia nggak bakal kayak gitu. Nah, sekarang waktunya kita masukin santi. Prabu minta tolong. Berat sekali nih. Minta tolong. Ini baru kita cuci tadi guys. Sangat berat. Sebenarnya ini nggak perlu amat ya. Cuman buat estetik aja. Masukin ke atas dulu. Nah, terus. Baru ke bawah. Kebalik ya? Ini gini kan? Iya tadi begini. Sip. Waktunya kita ganjal. Nah, jadi sudah selesai. Kurang lebih ini setup pertama kita untuk kandang merpati kolong. Kita masih ada yang kurang guys. Kita harus kasih dia tempat minum. Ini dia. Ini dia tempat minum untuk si para merpati kita. Nah, ini kalau kandang yang di belakang gua, ini khusus player guys. Karena player itu kandangnya udah jadi kita nggak bisa kontenin karena sudah jadi kandangnya. Ini untuk tempat minum sekaligus tempat dia mandi ibak. Kita isi dulu. Oh iya, ada satu yang kelewat guys. Tempat makan kita belum kasih. Ini ada yang ke bawah. Tempat makannya kita cuci juga. Nama Latin pigeon, pigeon. Oh iya bahasa Inggris ya? Oh gue kurang tahu ya nama Latinnya apa ya? Dara ya? Doro, manu doro. Jadi sudah. Jadi di sini karena kita mengedepankan estetika, kita pakai Exoterra. Mahal, ini kayaknya 200 ribuan ke atas. Kalau belanja di toko kita nih Indo Exotic Pets. Kalau belanja di toko kita nih Indo Exotic Animals. Untuk setup tempat mamnya itu ada di sebelah sini. Kita gali-gali dulu sedikit. Kita taruh. Kita rapihin lagi. Ke tangan, nggak sopan kamu, nggak sopan. Udah, kita tinggal isi airnya. Burung dara. Waduh, selangnya. Keren, sudah tersetup dengan rapi. Sembari kita nunggu itu penuh, gue mau kenalin nih.
Burung-burung apa sih yang mau di kandang ini? Yuk. Di sini dia yang tadi di opening. Ini jadi sebenarnya burung pemberian ya guys ya. Ada 2 tim yang mensupport kita nih untuk beternak ya. Yang pertama, ini ada betina dari Koko Daniel Marcel, Limbah Sakti Tim. Yoi. Ini gua waktu beliau memberikan ini, beliau nggak ngasih tahu nih terahnya apa. Cuman yang jelas ini letteringnya guys. Jadi beliau tuh sempat borong tim yang namanya Desmar ini. Nah termasuk piyiknya ini. Jadi kalau menurut gua dia itu juga nggak tahu deh ini terahnya dari mana. Bukan cuma ini guys, yang Desmar itu ada 2. Ini kalau menurut gue dia adik kakak, 1 teloran, 1 tetasan. Karena yang 1 ring kanan, yang 1 ring kiri. Ini dia si jali-jali, jali-jali. Si burung dara. 1 lagi, ini dia pejantan kita. Ini belum ada namanya guys, by the way. Ini burung dari orang Jepang. Dari Calaga. Ini burung dari Mas Rizal. Dia umurnya masih, kalau kalian yang udah tahu nih, kemarin pas dikasih tuh, pas burung sampai dia masih lar 4 guys. Sekarang udah lar 3. Sebelahnya kayak masih 4 gitu. Tuh, bisa copot nggak ya? Oh belum bisa. Berarti umurnya kurang lebih sekarang lar 3. Ini dia burung dari Mas Rizal Calaga Serang. Kalau terahnya setahu gue ini jalurnya Cicit Yakuza ya. Jalur Subaru sama bongkar. Cuman gue nggak tahu tuh ibu apa bapaknya yang Subaru apa yang bongkar. Cuman ini jalurnya Subaru sama bongkar. Dia cicit tapi di bawahnya cicit apa ya sebutannya? Terucut, cecet. Pokoknya itulah. Ini ada nenek moyangnya Yakuza. Ya kan. Oke, karena air kita sudah penuh, mari kita masukkan dia ke dalam kandangnya satu-satu. Oh iya, benar juga. Kita bawa kandangnya ke sana. Ini dia. Kita masukin dulu sih. Ini dia guys, burung dari Mas Rizal. Akhirnya kita sudah menjadikan tempat dia yang sangat layak menurut gua. Too much. Ini kalau burung-burung di pasar ini nggak begini nih, pakainya beginian nih. Udah mau pakai kandang besi begini, burung 20 biji ditumpuk jadi 1. Nah kalau ini khusus buat kamu yang belum ada nama. Kamu masih kecil aja udah menghabiskan segini banyak. Jadi ini nggak modal. Saking kayaknya mahal itu. Oh iya, enggak, maksudnya kalau misalnya ini kan kita beli dulu. Belinya udah lama. Nah, bikinnya ini kita non modal. Kita memberdayakan apa barang-barang yang udah ada gitu. Jadi ini kayu ini sebenarnya tutup tank toman yang di depan. Karena nggak dipakai, jadi gue pakai. Nah, ini pagupon bonus dulu. Karena beli burung. Santigi beli karena udah dari dulu kan. Pas kita bikin mega tank tuh. Kira-kira kalau beli berapa itu? Semuanya? Pagupon, kayu, Pagupon 80, kayu berapa ya segini? 1 juta gitu ya? 1 juta. kayu itu atas Papan 50.000 lah. 1.130.000. 1.130.000. Batu-batu itu Batu-batu berapa ya? Soalnya bukan gue yang beli guys. Exoterra 200, 1,5. Ya 1,4. Sama itu fiber itu berapa ya? 60 ribuan lah kayaknya. Ya kurang lebih 1,5 juta lah guys. Buat bikin kayak gini. Ininya gue nggak tahu nih. Jadi dulu tuh ini kandang panjang guys sampai sono. Wah. Ini jadi bikinnya borongan gitu. Waktu itu Audrey pernah cerita kayaknya habis berapa puluh juta gitu. Cuman udah lama bikinnya. Nah, langsung aja. Bosan kan lu ngomong apa? Dengerin gua ngomong mulu. Langsung aja kita masukin. Ini dia. Wih, merpati Yakuza. Spirit of Yakuza ini. Penerusnya kakek moyang.
Dia umurnya masih piik 3 guys, jadi belum belancah. Jantan. Kenceng nggak tuh? Oh, bukan kenceng lagi. Ini super gabruk ini. Belum ditutup dulu. Nah, jadi di sini gua ada piikan juga. Ini karena menurut gua mereka karena menurut gua mereka ini bagus juga. Jadi gua akan satuin mereka sama si Yakuza. Sama si Cicit Yakuza gitu. Jadi ini ada 2 betina. Dari masing-masing dari mereka ini sudah lenje, sudah siap coblos. Kita akan masukin dia ke sana. Kira-kira dia milih yang mana ya? Jadi kalau jodohin piik tuh sebenarnya yang bagusnya gitu guys. Kita masukin kandang umbaran, biar dia suruh pilih sendiri. Dia mau yang ini apa yang ini? Jadi kita masukin dua-duanya. Tuh. Oh dia belum mau guys karena belum belancah. Satu lagi. Oh disamperin. Kan dia bakal milih satu gitu. Bakal milih satu, nggak bisa 2, emang lu? Sudah jadi kandang merpati kita dengan budget seadanya alias gratis. Kita tutup. Jeng. Bahagialah kalian di sini karena kalian sudah bersih kandangnya, sudah tersetup dengan baik, ada tempat makan, tempat minum, ada tempat rumah tidurnya, ada kayu buat bertengger. Nah biasanya kalau misalkan burung-burung ya kayak tadi gue bilang ya, kalau kandang umbaran biasa begini doang nih, dia di atas ini gitu. Ini sudah cukup bagus menurut gue. Nah sekarang karena mereka sudah bersih kandangnya, waktunya kita kasih mereka makan. Ini komposisinya ada Halo. tumpah. Aduh, jadi di sini komposisinya ada jagung, pur dan beras merah. Kita kasih emam mereka ya guys ya. Kur. Sini. Sini makan dulu. Nih, mam. Tuh, mam dulu, mam. Kita makan. Jadi, tips and trick untuk merawat merpati dari piik dulu ya. Piik itu sebaiknya diumbar di kandang yang besar. Mereka kalau dikasih kandang yang kecil, menurut gua kurang aja sih ya. Bukan piik doang sih ya, kayak burung-burung yang udah dewasa di kandang kecil juga yang kandang cuma sekotak gitu tuh. Itu kayak menurut gua kurang bagus. Jadi kalau menurut gua piik tuh harus diumbar karena apa? Biar mereka cepat tumbuh ototnya gitu. Jadi dia akan terbang ke sana kemari kalau kandangnya besar. Jadi mereka setelah mereka nanti giring, mereka udah tumbuh tuh otot-ototnya. Kita jadi nggak perlu ngelatih dari nol banget, dari nol banget gitu, karena sudah terbentuk. Karena mereka ini sering terbang-terbang gitu waktu kecilnya. Nah ini dia piik-piik kita guys. Piik ya. Kalau piik itu yang sudah mandiri gini, kalau gue pribadi kasih makan 2 kali guys. Jadi pagi sama sore. Pagi nggak terlalu banyak. Nah porsi mereka pagi itu sedikit aja, kayak buat nyemil-nyemil lah, isi perut, sarapan. Apa itu? Gimana? Cemilannya biasanya millet sama beras merah. Nah kalau misalkan sudah porsinya makan sore, mereka kita kasih jagung pur babi, beras merah juga gitu. Gua akan rada di pojok agar mereka mau minum. Gua akan jadi patung guys. Ayo dimakan. Ayo. Perawatannya gimana sih? Tips perawatan. Tips perawatan ya, sama aja sih kayak tadi ya. Itu juga termasuk tips perawatan. Cuman kalau misalkan kalian, badan merpati kalian mau terjaga gemuk terus, itu porsi makannya nggak boleh sehari nggak makan guys. Jadi mereka nih
setiap hari harus makan. Nah kalau pola makannya mau ngikutin gue boleh pagi sore. Itu. Kalau tips merawat si bulu, intinya kalian jangan sering-sering dipegang ya guys. Kalau mau dipegang juga kalian harus bersih tangannya, nggak boleh berminyak, nggak boleh lengket gitu. Jadi bener-bener tangan kalian tuh harus bersih agar bulu mereka tuh terjaga. Gitu. Kalau kalian habis misalkan habis apa ya, yang lengket-lengket, habis apa tuh ya yang lengket-lengket, terus langsung kalian pegang merpati kalian, oh bulunya langsung pada gimbal. Nah, gitu. Tips latihan nanti ada di konten lainnya. Kalau gue ngekontenin burung yang pelayar, ini karena piyik ya, jadi gue kasih tips cara merawat piyik gitu. Ini dijual apa? Enggak, nanti gue dipecat gue sama gimbal. Sama gimbal. Sama King of the Jungle. Nggak boleh guys ya, ini pemberian orang, nggak bisa lah, nggak pantas lah dijual. Ini kan ini kenang-kenangan. Kalau dijual ya, nanti kalau udah nggak ada kan nggak boleh. Harganya berapa sih? Kalau yang coklat ini betina mereka 5 jutaan ya kalau dijual. Nah ini yang mahal nih, yang warna biru atau Megan ini harga 20 juta. Jadi total 1,5 juta ditambah 20 ditambah 10 juta. 30 berapa tuh? 20 tambah 10, 30 tambah 1,5, 31.500.000. Kalian bisa punya piyik 3 biji sama kandang kayak gini. Kayak buat apa juga ya, cuman ya ini sekali lagi kita banyak yang nggak beli, jadi kita memanfaatkan barang-barang yang sudah ada. Nih lihat nih, minum dia guys. Minum. Dulu kagak jadi minum. Minum makan nggak Mimi? Nah ini karena gue ada di dalamnya, ini mereka ketakutan kayaknya guys. Coba gue keluar ya. Kita keluar dulu. Tuh lihat deh, mereka minum guys, mereka minum. Thank you guys sudah nonton video ini dan udah stay tune sampai habis. Tonton juga video-video gue yang lain karena banyak petualangan yang seru-seru juga loh. Nah, kalau kalian tertarik sama produk-produk kita, kalian bisa cek di sini nih. Dan kalian juga bisa cek di mitra-mitra kita yang ini nih.